Guys, welcome back. Dan kali ini adalah episode 3 Maxwell Leadership Podcast with David Cokro Raharjo. Dan episode kali ini akan menjadi episode yang menurut saya pribadi it's very interesting. Because the topic is always make your purpose greater than your money. Dan ini adalah sebuah topik yang mungkin dalam negara kapitalis Indonesia adalah suatu topik yang cukup unik. Karena we always think money is the purpose. Kalau bukan mau jadi kaya, mau jadi apa lagi? Tapi we are going to learn something that John taught, that money is a tool for our purpose. Bukanlah tujuan dari hidup kita. Karena John Maxwell bilang ada 3 sukses tujuan hidup menurut John Maxwell. Yang pertama adalah tahu tujuan hidup kamu. Know your purpose in life. Yang kedua adalah reaching your maximum potential atau mencapai kapasitas hidup kita secara maksimal. Dan yang ketiga adalah menabur nilai baik dalam kehidupan orang lain, is to add value to other people's life. And by the way, mungkin untuk kalian yang belum mengenal John Maxwell dengan cukup baik, John is this 77-year-old guy who've been writing about leadership sejak dia umur 20-an. Jadi sekitar 40 tahun dia sudah menulis sekitar 130 buku, if I'm not mistaken. And pretty much dia adalah orang yang mendefinisikan kata leadership. Karena back then, leadership dikenal sebagai sebuah management. Bagaimana manage team, bagaimana mengatur orang-orang yang kita pimpin, tapi bukan leadership secara spesifik. Jadi John Maxwell adalah orang yang sangat paham mengenai kehidupan. Karena he is not only a very successful leadership coach, but he is actually very, very powerful. Karena ia bukan cuma bekerja sama dengan pebisnis-pebisnis luar biasa, tapi juga dengan presiden-presiden dunia. So, saat kita berbicara tentang money and purpose, saya cukup yakin bahwa John memiliki banyak hal yang ia tahu mengenai tujuan dan juga uang. So this is not the guy yang menjadi seorang, philanthropist dan tidak punya banyak uang, but this guy has a lot of money. So saat John berkata bahwa jadikan tujuan hidup kita lebih besar daripada uang, artinya apa? Karena mungkin kalian dan saya, kita belajar di sini karena we wanna be successful. Kita menjadi orang yang sukses. Dan sukses seringkali dikonotasikan dengan memiliki banyak uang. Which is tidak salah. Di episode sebelumnya, David juga bilang bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Dan siapa di antara kita tidak mau bahagia? All of us wants to be happy. Dan uang adalah salah satu caranya. Tapi, saat kita berbicara tentang tujuan hidup, there is something deeper than just money. Mungkin simpelnya adalah seperti ini. Coba bayangkan dunia ini berada di era sebelum Masehi. Atau mungkin bahkan jauh sebelum masa di mana uang diciptakan. Saya cukup yakin bahwa hidup di saat itu adalah kita beternak, bercocok tanam, dan juga hidup secara berkelompok. Di mana manusia hidup tidak menggunakan uang, tapi menggunakan sistem barter dan saling tolong-menolong. Itu mungkin sebuah dunia yang hanya muncul di film-film saat ini. Tapi saya membayangkan bahwa kehidupan tersebut merupakan kehidupan yang sangat harmonis. Di mana kita keluar, mungkin yang pria keluar untuk berburu, yang perempuan bercocok tanam, dan setelah hari sudah petang, mereka akhirnya pulang malam hari, mereka memasak, mereka berbagi makanan mereka, membagi hasil buruan, dan membagikan hasil apa yang mereka sudah tabur. Dan disitulah akhirnya mereka membangun sebuah koloni dan menjadi sebuah society. Itulah sebuah kehidupan manusia yang secara antropologis pada dasarnya seperti itu. Tapi akhirnya diciptakan sebuah sistem monetary yang akhirnya menjadi sistem uang yang kita kenal sebagai ekonomi pada saat ini. So, if we think about it, money is something that we created as a human being. Literally, uang adalah sesuatu yang kita ciptakan. Dan pertanyaannya adalah, kenapa seringkali uang menjadi sebuah tujuan hidup? Nah, I think what John is trying to say adalah, yes, money is important, but your purpose is more important. Dan setiap dari kita memiliki sebuah panggilan untuk memenuhi sesuatu dalam hidup ini. Apapun itu talent sekalian, your passion, your strength, kita merasa sangat hidup saat kita mengerjakan hal-hal tersebut. And I believe that's our calling as a human being, to fulfill a purpose. So I hope that gives a clarity bahwa purpose is more important than money. Dan mungkin kalian juga tahu bahwa tujuan lebih penting daripada uang, tapi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menemukan tujuan tersebut. Karena in the younger generation, there are a lot of people yang seringkali memusingkan bagaimana mencari tujuan hidup tersebut. How can I find my purpose? But actually, I learned this from your book. And I think this is revelating. Karena you said, you don't first focus on the purpose, you first focus on the position.
Di mana kita memposisikan diri kita saat ini, di mana kita tertanam, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita tanam untuk diri kita sendiri, dan juga tanam untuk orang-orang di sekeliling kita. Because when we're trying to find purpose, itu adalah seperti sedang mencari sebuah konsep abstrak yang sebenarnya, if I'm gonna be honest, cukup spiritual. But position talks about reality. It talks about di mana kita berada saat ini. Siapa orang-orang yang berada di sekeliling kalian? Siapa orang-orang yang menaruh nilai dalam kehidupan kalian? Apa yang sedang kalian kerjakan saat ini? Apa yang sedang kalian kontribusikan saat ini? Itu adalah hal-hal yang actually, I think, dan di pengalaman aku sendiri pun, is how I find my purpose. Jadi I remember back then, before I even know I like to speak, aku remember bahkan it was actually during my church days. Jadi aku adalah salah satu pelayan di tempat di mana saya berada, dan saya selalu suka saat saya diberikan kesempatan untuk berbagi pada orang lain. Dan satu momen saya diberikan sebuah panggung untuk membagikan secara langsung pengalaman hidup saya secara pribadi. Dan di situ pikiran saya adalah simple banget. Saya di sana adalah menjadi seorang pemimpin. Orang-orang melihat saya karena saya bisa membantu anak-anak di sana. Dan saya diberikan kesempatan. Dan tentu jawabannya adalah tentu. Apabila saya bisa membantu, I will help. Dan pertama kali saya memegang mic, saya ingat banget bahwa saya tidak suka sebenarnya dikasih mic. Karena saat saya SMP dan SMA, tiap kali harus berdiri depan panggung, saya grogi. Dan bahkan saya tidak suka. But then di momen itu saya bilang iya, karena saya tahu saya bisa memberikan nilai kepada orang di sekitar saya. But the moment I started speaking dengan pikiran bahwa saya di situ bukan untuk manggung, tapi untuk memberikan nilai dengan pelajaran yang saya miliki, I found my purpose. That hey, ternyata Jonathan bisa ngomong ya. But that's not like my sole purpose. Akhirnya dari situ saya mulai banyak organisasi saat saya kuliah. Saya mulai involve lebih baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang involve dengan orang lain. And I found my purpose that, hey, I want to do something with people. Yeah, of course, a long story short, akhirnya ketemu dengan David, and here I am in Maxwell Leadership. But again, I didn't find my purpose because I was trying to find my purpose. That's right. Tapi dengan saya mencari posisi di mana saya berada, how can I contribute most? Yeah. Itulah pelajaran hidup saya. Akhirnya saya menemukan purpose saya. Tapi the second thing adalah, which is correlated to the first one, adalah purpose is found through the process. Seringkali kita merasa bahwa tujuan hidup itu harus dicari dengan kita harus healing ke Bali, melihat begitu indahnya pantai, meminum mungkin wine di sebelah tempat yang begitu indah, dan mencari tahu tujuan hidup saya apa. But I think di pengalaman hidup saya dan juga dari banyak orang di sekitar saya, purpose is not found through just sitting down with a piece of paper, tapi it's actually found through the process of life. Yeah. John Maxwell pernah berkata begini, dia bilang, a life not tested is a life not worth trusting. Artinya adalah apabila kita mau percaya dengan kehidupan yang memiliki sebuah tujuan, pertanyaannya adalah apakah kita sudah diproses melewati banyak hal-hal dalam kehidupan ini. Because when we talk about purpose adalah sebuah esensi yang didapatkan dari proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah saat kita menjadikan uang sebagai tujuan, kita kehilangan arti dari tujuan tersebut. Karena when we talk about purpose, when we talk about process, yes, segala hal butuh uang. Segala hal butuh uang. Saya bukanlah orang yang tidak percaya pada uang. Dan pada akhirnya kita semua memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tapi seringkali we think that money becomes the purpose. So, the question for us all yang I think we can talk with David further adalah how do we find that purpose but then understanding how to use money. Karena we know so many things about purpose, we know so many things about money, dan seringkali when we talk about balance, seperti episode berikutnya, there is something called life balance yang seringkali orang-orang high performing tidak lakukan. And these are the people that actually not trying to find the money, but they are the people that trying to find the purpose. Seperti for example, the billionaire Bill Gates. The moment dia menjadi seorang billionaire, dia bukan mencari uang tersebut, tapi he found a passion, he found a purpose untuk menciptakan sebuah software yang akhirnya digunakan oleh begitu banyak orang. Atau maybe I think the richest man right now, Elon Musk. Elon Musk bahkan beberapa tahun lalu menjual segala hal yang ia miliki untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. And of course, he's a eccentric guy. Elon Musk memiliki pandangan yang berbeda. Dia memiliki tujuan hidup bahwa ia membawa kemanusiaan untuk hidup di luar angkasa, hidup in Mars. He has a great purpose. Ia menciptakan begitu banyak inovasi. Tapi hasilnya adalah uang. So again,
Orang-orang yang luar biasa sukses tidak menjadikan uang sebagai tujuan hidup, tapi mereka memahami bahwa uang begitu penting untuk mencapai tujuan tersebut. And actually one more thing yang John pernah bilang juga. This is something you said personally, David, bahwa when you are doing something very, very good, why are not people paying for it? Yeah. Sehingga the focus is, again, of course you will get paid. Tapi it's about, am I good at what I'm doing? Tadi membahas tentang posisi, then am I good at what I do? Membahas tentang proses, am I performing well? Karena pada akhirnya ada applause yang akan mengikuti, juga sama akan menjadi uang yang akan datang ke kita juga. Yeah. So, you met John Maxwell personally. You met him personally, dan dia adalah orang yang mengajarkan ini semua. We would like to know your story, karena by the time this episode launch, harusnya David sedang berada di United States. So please tell us story how you met John, and the story of Maxwell Leadership. Iya, 7 bulan yang lalu kita pertama kali ketemu. It was Agustus 2024. And then I saw you and I thought like, oh anak muda ini bagus. Nah saya mau kasih tahu, sudah 7 bulan udah masuk, udah jadi partner saya. Jadi sekarang saya kasih ceritanya. Saya bilang bagus. Bagusnya apa? Bagusnya bukan karena punya visi yang besar. Bagusnya adalah karena memiliki satu sikap hati untuk mau menjadi jawaban untuk orang lain. Jadi istri saya kebetulan tentu traveling bersama dengan saya, dan Julia bilang, saya ngobrol sama Julia dan saya bilang adalah, what do you think about this young man? Gitu ya. Dan kita berdua merasa adalah, wah kayaknya bagus gitu. Nah karena kayak bagus, cerita kita adalah dalam waktu kira-kira 2 hari atau 3 hari, saya memberikan kepada Joe 3 tantangan. Gitu ya. Salah satunya adalah, saya bilang adalah, saya mau bikin podcast. Tapi kita lagi di Amerika Serikat, kita gak ada studio, gak ada lampu, gak ada kamera, gak ada semua-semuanya gitu. Saya bilang adalah, let's do it gitu. Dan kemudian saya melihat bagaimana dengan keterbatasan yang kita miliki, hanya memiliki satu sofa dengan satu iPad, dan kemudian ngobrol sebentar, Joe mempersiapkan. Dan kemudian saya bilang adalah, not bad gitu. Yang kedua yaitu adalah, saya bilang adalah, karena saya ada banyak meeting dengan tim dari Amerika Serikat, saya bilang adalah go serve my wife gitu ya. Dan kemudian Joe melayani Julia dengan baik. Nah saya like not bad gitu. Dan yang ketiga adalah kita beli 100 buku yang ditandatangani oleh John Maxwell sendiri untuk diberikan sebagai hadiah kepada beberapa teman di Indonesia. Dan saya tahu Joe gak tahu apa itu UPS, gak tahu apa itu FedEx, karena gak pernah tinggal di Amerika. Mungkin pernah berkunjung tapi gak pernah tinggal. Dan ini adalah hal-hal yang diketahui untuk orang-orang seperti kita yang pernah tinggal di negara itu. Kita tahu mau beli guntingnya di mana, mau beli apanya di mana, ini cara tutupnya gimana, kita tahu. Tapi untuk sesuatu yang uncharted territory, belum pernah dilakukan, I say like, now go do it. Ya, tentu waktu sampai di Jakarta ada yang kotaknya hancur, kayak gitu-gitu. Jadi berarti gak lulus gitu. Tapi Joe step up to the position dan kemudian bilang adalah, I want to do it. Hari ini kita cerita tentang bagaimana membuat purpose kita itu lebih penting daripada uang. Uang adalah hasil. Uang bukan sesuatu yang dijadikan menjadi tujuan, menjadi sebuah destination, dijadikan sebagai sebuah purpose. Tapi purpose itu seperti tanam pohon. Kalau kita tanam dengan baik, maka buahnya adalah uang. Buahnya adalah rewardnya, yaitu adalah keuangan itu sendiri. Nah, berarti antara purpose dan si uang ini yang tadi Joe sampaikan, berarti ada sebuah positioning. Mengulangi apa yang Joe tadi udah sampaikan, ada 3 hal yang sukses menurut John Maxwell. Dia kata yang pertama yaitu adalah dia tahu tujuan hidup kita. Yang kedua adalah mencapai kapasitas maksimum. Dan yang ketiga yaitu adalah menabur nilai baik dalam kehidupan orang lain. Nah itu adalah positioning. Itu adalah sebuah tempat, itu bukan sebuah tujuan. Itu jembatannya gitu. Dan karena itu dengan 3 contoh yang saya baru sampaikan, saya sedang mencoba untuk kasih Joe melihat bahwa, Joe, kamu benar gak sih kapasitas kamu akan menjadi maksimum kalau Anda mengambil posisi untuk menjadi salah satu partner di Maxwell Leadership Indonesia? Benar gak sih bahwa kontribusi kamu akan bisa mampu untuk menabur banyak nilai-nilai baik di dalam kehidupan orang lain dengan menjadi partner di Maxwell Leadership Indonesia. Tentu Maxwell Leadership Indonesia bukan satu-satunya perusahaan atau organisasi atau keluarga, kalau saya boleh katakan itu, bukan satu-satunya tempat untuk melakukan hal ini. Namun demikian, ini adalah salah satu tempat
karena saya yang diajak partneran sama John, jadi saya tahu bahwa kita akan lakukan itu. Ya. Nah, kalau dua hal terjadi, nomor satu jadi tahu, menjadi tahu tujuan hidup kamu. Ya. Nah, kenapa bisa tahu tujuan hidup kamu? Oleh karena ya dua hal itu. Ya. Karena kapasitas maksimum menjadi berkembang. Ya. Kalau semuanya kemudian perjalanan itu setelah di Agustus, saya lanjutkan dengan waktu kita mau pulang. Sebelum kita pulang badan kita masih di Amerika. Kita ambil waktu kumpul berdua dan saya bilang adalah, Joe, mau gak jadi next CEO-nya Maxwell Leadership Indonesia? Saya bilang, pergi sembayang, pergi pikir-pikir, ngobrol sama teman baik, kasih tahu sama saya. Tapi saya bilang, sebelum saya punya pesawat kita landing lagi di Jakarta, saya mau ada jawabannya. And you know what you did? Anda memberikan jawaban pada saya adalah yes, waktu badan kita masih di Amerika Serikat. Itu adalah positioning. Itu adalah caranya bagaimana supaya kita bisa mengetahui purpose saya lebih besar daripada uang. Karena di bulan itu, saya belum pernah kasih tahu sama Joe mau dapat berapa setiap bulan. Kagak ada. Ya. Mau dapat saham berapa persen? Kagak ada. Ya. Cuman sekedar ini tujuannya. Joe mau ikut atau Joe tidak mau ikut. Nah, 3 bulan yang lalu saya makan malam sama salah satu partner saya. Kita duduk sama-sama bersama dengan Alpha dan Mary supaya gak ada suspense. Kita duduk dan yang pertama Alpha bilang adalah, oh, Joe beberapa hari yang lalu menginformasikan kepada saya bahwa dia sekarang sudah ikut David untuk menjadi bagian partnership daripada Maxwell Leadership Indonesia. Dan sesudah selesai, dia bilang, saya heran lihat David, saya lebih heran lagi lihat Jonathan. Saya bilang, oh ya Fa, kenapa Fa? Dia bilang begini. Dia bilang, Fit, lu offer orang jadi partner, gak pernah kasih tahu sama dia sahamnya mau berapa persen dan mau dibayar berapa. Saya pikir Joe telepon saya untuk tanya, Ko Alpha, tanya dong sama si Ko Dave, gue mau dikasih saham berapa, gue mau dibayar berapa. Lebih aneh lagi karena Joe-nya gak pernah nanya. Jadi saya yang mesti nanya. Si Alpha bilang, saya mesti tanya, emangnya dibayar berapa? Dan Joe jawabnya adalah, belum tahu. Jadi perjalanan itu setelah 4 bulan, tetap belum ada cerita tentang uang. Karena uang selalu adalah hasil. Kalau ada posisi yang tepat, ada lahan yang tepat, benih yang tepat atau talenta yang tepat ditaruh di tempat itu, maka purpose daripada benih ditaruh di tanah yang tepat, purpose-nya cuma ada satu. Dia harus berakar, dia harus bertunas, dia harus bertumbuh menjadi pohon muda, dan satu hari jadi pohon yang dewasa, dan pohon yang dewasa pasti berbuah. Buahnya adalah uang, salah satunya. Saya pikir uang bukan satu-satunya, tapi uang adalah salah satunya. Jadi Alpha bilang sama saya, lucu banget. Saya rasa lu Fit aneh. Dia bilang, yang lebih aneh lagi. Joe-nya yang lebih aneh lagi, dia bilang begitu. Nah, ini menjadi contoh yang dimana perjalanan ini sudah 7 bulan, tapi up to sampai 3 bulan yang lalu, dan bahkan sebetulnya bukan 3 bulan lalu, tapi sebetulnya sampai 2 bulan yang lalu, baru mulai terbentuk, oh, ini kira-kira offeringnya sudah begini. Berarti pada saat itu ada 5 bulan sudah dijalankan. Let me tell you this. Kenapa saya bisa dipercayai untuk menjadi partnernya John Maxwell di Indonesia? Sekali lagi, salaman tangan sama John Maxwell sebenarnya cuma kira-kira 10-15 menit di dalam pembicaraan. John Maxwell mengatakan bahwa adalah, thank you David mau jadi partner saya. Saya percaya sama kamu, kamu jalanin ya di Indonesia. Pembicaraannya cuma 10-15 menit. Tetapi yang banyak orang diskon adalah perjalanannya. So today we want to talk about bagaimana purpose itu lebih penting daripada uang, atau dalam hal ini kepercayaan dapat brand Maxwell Leadership di Indonesia. Apa yang terjadi di belakang daripada salaman tangan 10 menit itu, back end story-nya adalah bagaimana saya memiliki banyak teman-teman yang juga adalah teman daripada John Maxwell. Salah satunya ada orang namanya Kei Hiramine. Kei Hiramine adalah orang yang temannya John Maxwell tentunya, tapi dia juga adalah orang yang sudah saya kenal
selama bertahun-tahun. Berapa tahun, Fit? Ya, kira-kira 10 tahun. Nah, ada perbedaan antara kita temenan 10 tahun dengan pada setiap kali Kay datang ke Indonesia, saya bukan hanya menjadi seorang teman, tetapi seperti apa yang John kasih tahu, saya berkontribusi di dalam kehidupan Kay untuk membuat perjalanan dia datang ke negara kita menjadi sukses. Suksesnya seperti apa? Bukan hanya bantu dia, tapi bahkan membantu untuk menggroom pemimpin lokal supaya organisasi yang dia bawa dari Amerika sampai di Indonesia, dan orang ini sekarang menjadi pemimpin lokal untuk organisasi itu. Itu adalah salah satu orangnya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ternyata melalui Sovereign Capital kita juga mengenal satu orang yang sama, yang dimana adalah kenalan baik daripada John, dan tentu juga adalah partnernya saya. Jadi pada saat diperkenalkan, Kay bukan cuma satu orang, tapi juga ada KC, yang dimana kita ada titik temunya, dari mana orang bisa tanya begini nih, emangnya si David oke ya? Dan mereka bilang adalah oke lah, kita udah kenal udah bertahun-tahun. Ngeri gak? Nah kemudian ada lagi kayak yang lain. Ada lagi yang lain. Ada orang lagi namanya David juga. Dr. Dave Martin adalah salah satu orang yang diperkenalkan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi kira-kira mungkin 6 atau 7-8 tahun yang lalu. Dan pada saat dia datang ke Indonesia, saya adalah orang yang ditunjuk untuk jadi translatornya dia. Jadi saya jadi translatornya dia. Tapi saya dikasih kerjaan. Kerjaannya apa? Jadi translator. Dibayar gak? Kagak. Oke. Tapi waktu kita menemani dia, kita tidak hanya jadi translator di atas panggung dan temenin dia makan, tapi benar-benar secara genuine mau belajar dari dia dan membantu sekali lagi supaya perjalanan dia di Indonesia menjadi berhasil gara-gara ditemenin sama kita. Nah orang ini ternyata juga adalah salah satu teman daripada John Maxwell. Jadi salamannya cuma 15 menit. Oke-nya hanya dalam waktu 3 bulan. Tapi yang di underappreciate oleh banyak orang, yaitu adalah berapa banyak posisi-posisi yang sudah kita taruh di dalam kehidupan, yang kan saya nggak mungkin dong 10-15 tahun yang lalu bisa membayangkan bahwa adalah hari ini saya bantu Kay supaya apa? Supaya satu hari saya akan ketemu sama John Maxwell, dan supaya John Maxwell bilang adalah Fit, lu aja lah yang mimpin Indonesia. Nah kalau saya bisa lakukan itu, berarti saya bukan pelatih, saya adalah dewa. Saya bisa baca masa depan. Saya nggak bisa baca masa depan, sama seperti kita semuanya nggak ada yang bisa menerka, membayangkan masa depan kita itu seperti apa. Kita mungkin bisa mengharapkan masa depan kita menjadi sesuatu, tapi kita tidak bisa memastikan masa depan itu seperti apa. Oleh karena itu, kita harus membuat purpose kita selalu lebih besar daripada uang. Oke. Itu sebabnya banyak orang bertanya kepada saya, dan di episode yang kali ini ditanyakan tentang kenapa bawa John Maxwell ke Indonesia, Fit. Kita bawa John Maxwell ke Indonesia karena pertama kali saya bertemu dengan John bilang sama saya, David, apa sih yang kamu percayai? Dia tanya sama saya. Dan saya bilang, yang pertama-tama bukan karena nama Anda John, nama saya David, tapi beneran, I care, saya peduli dengan melahirkan banyak pemimpin di Indonesia. Maka John bilang adalah, ya sudah kalau gitu yuk salaman yuk, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita percaya bersama-sama. John kasih tahu begini, dia katakan bahwa seorang pemimpin dilahirkan. Seorang pemimpin dilahirkan pada saat dia mikirin tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada orang-orang di sekitarnya. John juga selalu bilang begini, dia katakan bahwa adalah segala sesuatu dimulai dan diakhiri dari pemimpinnya. That's why we are Maxwell Leadership, and that's why kita mau bawa apa yang sudah dia kerjakan selama 50 tahun, dan kita mau bawa pengajar-pengajar itu dibawa ke Indonesia. Dan itu sebabnya kita bikin program MLCT, Maxwell Leadership Certification. Kenapa? Dengan sertifikat itu, apa yang sudah dia pernah tulis dan apa yang sudah dia pernah kerjakan, kemudian hal itulah yang kemudian diturunkan kepada kurikulum, ada 12 biji, dan kita ajarkan itu selama 12 kali, setiap bulan 1 kali, dan dengan cara demikian, maka mudah-mudahan pengajaran itu masuk. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa melakukan. Kita hanya menebak-nebak atau hanya menggunakan insting. Dan itu sebabnya kalau
kalian sudah ikut saya cukup lama, kalian lihat daripada apa quote yang saya bikin atau tulisan yang saya taruh dalam buku saya, bisa kelihatan bahwa ada DNA daripada salah satunya siapa? Pengajaran-pengajaran daripada John Maxwell. Itu sebabnya pada saat John Maxwell bilang bahwa adalah, hey Dave, lakukan ini di Indonesia yuk. Saya bilang adalah, yes sir, let's do it. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ada banyak value, ada banyak nilai-nilai yang bisa kita bagikan dan kita bisa memperkaya pemimpin di Indonesia. Kalau kita mau melihat Indonesia yang maju, kita mau melihat Indonesia yang perkasa, apa yang perlu kita kerjakan? Kita perlu pastikan bahwa para pemimpinnya yang jagoan terlebih dahulu. Pareto Rule mengatakan adalah fokus kerjakan yang di 20%, maka 80% semuanya hasilnya menjadi baik. 20% itu siapa? Pemimpin. Pemimpin. Itu sebabnya saya mengundang teman-teman untuk memikirkan tentang apa yang sedang kita kerjakan di sini, bisa pergi ke website kita, dan kemudian bisa melihat apa yang kita kerjakan, dan we look forward to engage you, jadi teman, dan mudah-mudahan kita bisa jadi pemimpin dengan DNA yang sama, dan kita berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. That's right. So for you guys, that is something yang emang dari hatinya David. Pertama kali ketemu David pun memang itu yang dirasakan juga. Dan beberapa kalian yang benar-benar merasakan sesuatu dari hari ini, this is an extension untuk kalian juga. Do you want to become a better leader? Karena tadi seperti saya mention saat episode ini launch, mungkin besar kita lagi ada di United States ya, betul David ya. And being in the place di mana John Maxwell membangun begitu banyak kepemimpinan, bukan cuma diri dia sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar dia. It was amazing. Karena kepemimpinan memang betul, as John mentioned juga, everything rises and falls in leadership. Bahwa segala hal muncul, timbul, dan jatuh karena kepemimpinan. So itulah kenapa hati kita di Maxwell Leadership sangat berat untuk membangun begitu banyak pemimpin. Karena Indonesia membutuhkan pemimpin lebih banyak lagi. So kalian pun termasuk dari orang-orang tersebut. And we look forward to see you there. Tapi again, today is about learning how to position ourselves bahwa uang memang penting. Dan kita tidak mendiskreditkan uang sedikit pun. Tapi tujuan yang kita cari adalah sesuatu yang sebenarnya memiliki makna sepenuhnya. So, apa posisi yang kalian miliki saat ini? Jadi for you guys, untuk kalian semua, the challenge adalah ini. Coba kalian refleksikan posisi di mana kalian berada saat ini. Lingkungan dan juga pergaulan. Apakah kalian mendapatkan nilai dan dapat membagikan nilai tersebut di mana kalian berada? Lalu kedua adalah bagaimana kalian mengkontribusikan nilai yang kalian miliki kepada lingkungan kalian. Dan yang ketiga adalah apakah kalian sedang melewati sebuah proses. Because again, process is what allows you to find that purpose. Apabila kalian tidak mau diproses, lalu bagaimana sesuatu yang indah dapat keluar daripada itu? Sama seperti seorang yang membuat emas yang begitu cantik harus melewati emas tersebut untuk diproses di tungku api yang begitu panas. That is how we find our purpose in life. So we hope dari podcast kita kali ini, episode ini bisa personally mean something more deeper untuk kalian semua. Because we believe that when you have that purpose, uang akan menjadi hasil sampingan dan kalian akan memiliki sebuah hidup yang jauh lebih fulfill. So that's it from our episode. Thank you so much, David, for sharing, and we'll see you in the next episode.